Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Nafal Salam dari kelas B. Ini adalah tugas pertama dari Bapak Syarul Alim dengan mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat dengan tema etika sebagai seorang mahasiswa. Sebenarnya buku yang disuruh beli oleh Bapak itu belum sampai di kelas B. Saya kurang tahu sampainya tanggal berapa, tapi karena sudah ada tugas video, jadi saya minjam buku teman saya dan melihat beberapa daftar isi. Dan tugas video kali ini saya akan mengambil 10 etika sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama adalah religius, kedua adalah jujur, ketiga bertanggung jawab, keempat disiplin, kelima percaya diri, keenam mandiri, ketujuh cerdas, ke-8 tangguh, 9 ingin tahu, 10 berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang pertama adalah religius. Religius adalah sikap atau perilaku yang taat, patuh, dan tidak ingkar dengan ajaran agama yang dianut. Kita pasti sudah tidak asing dengan istilah doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Usaha yang dimaksud di sini adalah belajar. Jadi kita harus membiasakan diri sebelum belajar harus berdoa agar ilmu yang kita pelajarin dapat menjadi berkah. Kedua adalah jujur. Jujur adalah perilaku yang didasari oleh usaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan. Sebelumnya saya mau jujur. Tugas ini saya kerjakan hanya dengan melihat daftar isi buku teman saya, dan pengertian dari etika-etika ini saya ngelihat sebagian besar saya lihat dari Google. Dan untuk penjelasannya saya pikir dari otak saya sendiri, saya menginovatif. Jujur, etika jujur dalam mahasiswa ini sangat penting, apalagi ketika mengerjakan tugas. Itu harus jujur guys. Tuhan tuh ngeliat kita. Kalau kita bohong, Tuhan marah. Ntar juga nilainya nggak berkah. 3. Bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan universitas, dan Tuhan. So, dari etika tanggung jawab ini ialah mengikuti perkuliahan dengan aktif, menjaga ketertiban kampus, menyerahkan tugas tepat waktu, dan menjaga nama baik kampus. Terus, mengerjakan tugas sendiri. Itu tanggung jawab, karena itu tugas untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau misalnya tugas kita dikerjain sama orang lain, terus tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang mana? Keempat, disiplin. Disiplin adalah sikap, perasaan taat, dan patuh terhadap nilai-nilai. Disiplin juga dapat diartikan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan melakukan apa yang harusnya dilakukan, bahkan jika tidak menyenangkan. Contoh disiplin sebagai seorang mahasiswa adalah yang pertama, datang tepat waktu saat berkuliah, menaati aturan berpakaian, mendengarkan dan menyimak saat dosen menjelaskan, menghormati dosen dan sesama mahasiswa, patuh terhadap aturan perkuliahan, sopan dalam bertutur kata, dan mengerjakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan masih banyak lagi. Kelima, percaya diri. Percaya diri adalah sikap positif yang diwujudkan dalam keyakinan terhadap kemampuan, kualitas, dan penilaian diri sendiri. Contoh percaya diri sebagai mahasiswa adalah berani menyampaikan pendapat. Kata Bapak Syarul Alim, kita harus percaya diri dalam menyampaikan pendapat, nggak perlu malu. Karena semua pendapat itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Berani bertanya jika ada yang tidak jelas. Tidak mudah putus asa saat materi sulit, dan lain-lain. Yang keenam, mandiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain dan mampu mengatur diri sendiri. Mandiri juga dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan segala aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan pengertian mandiri yang tertera di dalam buku ialah mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Salah satu contoh mandiri sebagai mahasiswa ialah mengerjakan tugas sendiri. 7. Cerdas. Cerdas adalah kata sifat yang menggambarkan kualitas seorang yang memiliki akal budi yang sempurna, tajam pikiran, dan cermat. Contoh orang cerdas ialah mampu menyelesaikan masalah dan keluar dari masalah, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, memiliki ide kreatif dan terbuka terhadap peluang baru, dan masih banyak lagi. Kedelapan, tangguh.
Tangguh adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Contoh tangguh sebagai mahasiswa: tidak mudah menyerah, aktif berpartisipasi, membangun hubungan yang positif, aktif mengembangkan diri, rajin mencari informasi baru, dan lainnya. Kalau itu menurut Google, kalau menurut saya tangguh itu sama seperti kayak tidak pantang menyerah. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa itu harus tangguh, walaupun kita mendapatkan tugas yang bisa dibilang tuh sulit, susah, tapi kita harus tangguh dan gak boleh menyerah. Karena kalau kita menyerah itu nanti nilai kita tuh bakal terancam. Jadi kita harus mencari jalan keluarnya bagaimana agar tugas ini tuh bisa selesai. Ya dengan cara dikerjain, belajar, mau sesusah apapun itu. Kalau kita belum mencoba, ya kita nggak akan tahu. Karena kadang kalau tugas itu dilihat memang susah, tapi waktu dikerjain itu ya susah, tapi bisa. 9. Ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan lebih meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Menurut saya, sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai sifat ingin tahu. Kita tuh harus kepo. Kenapa? Karena kita bukan lagi seperti siswa SMA yang setiap saat itu disuapin pembelajaran, tapi kita udah kuliah yang mana kita dituntut untuk bisa belajar sendiri, mengeksplor sendiri. Jadi rasa ingin tahu tuh harus biar kita tuh dapat berkembang. Contoh rasa ingin tahu ini sendiri itu seperti kayak misalnya ada dosen menjelaskan sebuah materi, sampai rumah tuh kita mencari tahu lebih mendalam tentang materi yang tadi kita pelajarin dengan cara kita baca buku, kita cari jurnal dan sebagainya. Karena sekarang kan udah era digital yang dimana itu semua tuh ada di Google, jadi kayak kita mudah untuk mengeksplor. Intinya emang mahasiswa tuh harus punya rasa ingin tahu, harus kepo. Karena kalau nggak kepo tuh kita tuh bakal tertinggal tahu guys, beneran. 10. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Kalau menurut buku, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Sedangkan apabila diartikan secara satu persatu, berpikir logis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan sistematis serta menghasilkan solusi yang masuk akal. Sedangkan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen serta sistematis dan rasional. Dan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, menghadapi masalah dengan cara inovatif, dan berpikir di luar batasan konvensional. Contoh simpelnya tuh seperti ini. Kita dapat tugas untuk membuat video 10 menit. Ya berpikir logisnya tuh dengan cara ya kita kerjain tugas tersebut biar kita dapat nilai. Terus saat saya mengerjakan tugas video itu, ternyata di videonya tuh banyak kebisingan dan saya banyak salah-salah kata. Dan berpikir kritisnya itu dengan cara saya dubbing. Dan ketika saya mengedit, ternyata durasinya kurang dari 10 menit. Berpikir kreatifnya adalah dengan saya menambahkan satu etika sebagai mahasiswa. Jadi, 11. Santun. Santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang. Jadi contoh simpelnya tuh ketika bertemu dosen di lift kita sapa, ketika dosen masuk kelas kita sapa, ketika kita berbicara sama dosen atau sama kakak tingkat kita berbicara dengan sopan, gak boleh teriak-teriak apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau tidak sopan. Dan menurut saya santun adalah salah satu sifat atau etika yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa karena adab sopan santun itu lebih tinggi tingkatnya daripada ilmu. Jadi percuma mahasiswa itu pintar, mahasiswa itu cerdas, berprestasi tapi dia tidak mempunyai sifat santun. Karena simpelnya sifat santun itu sama kayak sifat menghargai. Jadi kayak santun terhadap orang tua itu sama dengan kayak kita menghargai orang tua kita dengan cara kita gak ngomong kasar, kita berperilaku baik. Seperti itu. Itulah tadi 10 etika sebagai mahasiswa tambah 1 jadinya 11 etika sebagai mahasiswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Jika ada kesalahan tutur kata bahasa yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga ingin minta maaf karena video saya kali ini mungkin kurang profesional. Mungkin next time-nya saya akan lebih profesional daripada video kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.